Bab 3342. Itu bukan urusanku. Di jalan, Mileye penuh rasa ingin tahu dan bertanya, "Queen, apa yang tadi kamu tembakkan?" Quincy tersenyum sedikit, "Kamu tertarik?" Mileye mengangguk, "Sangat keren." Quincy tertawa, "Itu bahkan belum versi akhir, kita masih dalam proses peningkatan." Masih dalam proses peningkatan. Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Quincy berkata dengan pelan, "Sebenarnya, para dewa roh ini, mereka seharusnya memiliki jalur teknologi juga." Mileye tidak mengerti, "Bagaimana begitu?" Quincy berkata, "Aku sebelumnya telah melakukan penelitian. Mereka memiliki banyak hal yang bukan termasuk dalam ranah Taoisme ilahi, melainkan masuk ke dalam ranah teknologi. Oleh karena itu, aku rasa mereka memiliki teknologi yang sangat kuat di sana." Sambil berbicara, dia memberi jeda sejenak, lalu berkata lagi, "Sebenarnya, jalur teknologi dan Taoisme ilahi, keduanya meski berbeda tapi pada akhirnya menuju pada tujuan yang sama. Sumber energi dari kekuatan, semuanya sama." Mileye berkata dengan suara serius, "Yang membuat aku penasaran adalah, bagaimana mereka bisa datang ke sini dengan bentuk bayangan, sementara tubuh utama mereka tetap di dunia mereka sendiri." Quincy tersenyum, "Aku juga sedang mempelajarinya belakangan ini." Mileye menatap Quincy, tersenyum tipis, "Kamu sedang melakukan penelitian?" Quincy mengangguk, "Sejak tiba di dunia ilusi sejati, aku sudah mulai melakukan penelitian. Aku bahkan menangkap salah satu dewa roh untuk diteliti. Aku yakin timku akan segera mendapatkan hasil." Mileye mengangkat ibu jari, "Hebat." Dia menyadari bahwa wanita kaya ini memang benar-benar hebat, beruntung dia adalah rekan sendiri. Quincy berkata dengan serius, "Para roh dewa ini berbeda dengan ras lain. Mereka tidak pernah menganggap kita, penduduk dunia ini, sebagai manusia. Bagi mereka, dunia kita hanya seperti tanaman daun bawang yang mereka pelihara, begitu sudah matang, mereka datang dan memotongnya. Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan negosiasi atau perdamaian dengan mereka. Jadi, Mile, bersiaplah untuk pertempuran yang sulit." Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Kali ini, musuhnya berbeda dari musuh-musuh sebelumnya. Pada akhirnya, musuh-musuh sebelumnya adalah manusia dari dunia yang sama. Namun kali ini, dewa roh ini bukan berasal dari dunia yang sama dan yang lebih menarik, dewa roh ini merendahkan diri mereka sendiri, menganggap diri mereka sebagai makhluk kehidupan kelas bawah. Sebenarnya, dibandingkan dengan roh dewa ini, peradaban seni bela diri di sini tidak lemah. Alasan utama mengapa kita tidak bisa mengalahkan mereka adalah karena roh dewa ini memiliki tubuh abadi. Jika tidak memiliki tubuh abadi, dia menyadari bahwa roh dewa ini tidaklah begitu kuat. Terutama sang guru suci sebelumnya, sama sekali tidak memiliki sikap atau kebanggaan seorang master yang luar biasa. Jangan heran jika penguasa tiada batas menganggapnya sepele, bahkan dia sendiri pun meremehkan orang semacam itu. Bisa dikatakan bahwa tanpa keabadian, dewa roh ini pada dasarnya tidak dapat mengalahkan para master di dunia ilusi sejati. Quincy tiba-tiba berkata, "Kemau seharusnya juga merasakannya. Para roh dewa ini, mereka sama sekali tidak seperti kultivator normal. Kekuatan mereka sama sekali bukan hasil dari kultivasi mereka sendiri, jadi, hati budi mereka sangat buruk, terutama ketika mereka melihatmu mampu membunuh tubuh utama mereka. Perilaku mereka, seperti para pembenci di duniaku." Mileye agak heran, orang yang suka menyindir. Quincy tersenyum, "Di dunia kita, ada beberapa orang online yang dapat mengeluarkan pernyataan di beberapa tempat tanpa orang lain bisa menemukan tubuh utama mereka. Oleh karena itu, satu persatu mereka seperti dewa roh, mengangkat keyboard,
menyindir di sana-sini, merasa diri mereka seperti dewa. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala sambil tersenyum, tapi jika berada di dunia nyata, mereka sebenarnya sangat tidak layak. Para dewa roh ini agak mirip dengan mereka. Mileye dengan suara serius berkata, jadi maksudmu, dewa roh ini menggunakan cara khusus untuk menyembunyikan tubuh utama mereka, lalu memasuki dunia lain dengan cara lain. Secara sederhana, kita bukan berada di satu dunia dengan mereka, tetapi menurut pandangan mereka, dunia mereka yang sebenarnya, sementara kita hanyalah ilusi. Quincy mengangguk, ya. Mileye mengernyitkan kening. Quincy melanjutkan, namun, tidak semudah itu. Dunia mereka pasti lebih tinggi dari kita, tetapi dunia kita juga bukan semata-mata ilusi. Hanya bisa dikatakan bahwa peradaban mereka dalam dimensi yang lebih tinggi dari kita dan dari segi kultivasi, peradaban seni bela diri kita tidak kalah. Pada saat itu, kita tidak bisa mengalahkan mereka bukan karena mereka sangat kuat, tetapi karena mereka dapat hidup kembali tanpa batas. Jadi, asalkan masalah ini dapat diselesaikan, mereka tidak akan terlalu menakutkan. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus masuk ke dimensi alam semesta mereka, memahami dunia mereka dan kemudian mencari celah atau kelemahan mereka. Sayangnya, aku juga tidak dapat masuk ke dunia mereka. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya, mungkin bisa menggunakan pedang ini. Pedang biru gaib dapat merobohkan segala aturan norma. Quincy melihat pedang biru gaib, menggelengkan kepala, sayangnya, itu tidak mungkin. Mileye bingung, mengapa? Quincy tersenyum, pedangmu bisa merobohkan aturan, namun dirimu tidak bisa. Jadi, pedangmu dapat masuk ke dunia mereka, tetapi tidak dirimu. Ini agak mirip dengan dua orang yang memiliki kekuatan lemah memegang jimat transmisi suara. Mereka bisa berbicara melalui jimat transmisi suara, suara bisa sampai ke depan satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa terbang ke depan satu sama lain. Kecuali, orang itu sendiri bisa merobohkan aturan ruang hampa, dapat melakukan perjalanan melalui dimensi waktu. Mileye diam sejenak, kemudian mengangguk, sudah mengerti. Quincy tiba-tiba berkata, kita sudah sampai. Mileye melihat ke kejauhan, ada gerbang aneh dimensi ruang waktu. Setelah keduanya memasuki pintu dimensi waktu dan ruang, seketika itu juga, Mileye dan Quincy tiba di depan sebuah kota kecil. Kota kecil ini cukup besar, dengan setidaknya beberapa puluh ribu rumah tangga. Di belakang kota kecil, terdapat sebuah pegunungan besar, di puncaknya, terlihat samar-samar beberapa istana. Quincy menunjuk ke atas dasan, sekte Taoisme. Ada beberapa orang yang sangat kuat di atas sana. Sangat kuat. Mileye tersenyum, jika kamu mengatakan sangat kuat, pasti mereka sangat hebat. Quincy tersenyum tipis, sekarang, bahkan kamu sangat kuat. Mileye tertawa terbahak-bahak. Setelah memasuki kota kecil, Quincy membawa Mileye ke depan sebuah akademi. Akademi tersebut tidak terlalu besar, terdiri dari beberapa rumah bambu, namun sangat elegan. Di dalam perpustakaan, seorang mentor wanita sedang mengajar sekelompok anak-anak. Mileye melihat ke arah wanita itu. Wanita itu mengenakan jubah sekolah, rambut panjang tergerai, tangan kiri memegang buku, tangan kanan memegang mistar. Saat itu, wanita itu tiba-tiba meletakkan gulungan buku kuno, lalu berbalik melihat Mileye dan Quincy. Saat melihat Quincy, dia sedikit terkejut, kemudian tersenyum, Nona Quincy. Quincy tersenyum, apakah aku mengganggu? Wanita bernama Susi menggeleng, tidak. Setelah itu, dia melihat ke arah para siswa di depannya, tersenyum, waktu bebas. Mendengar itu, para siswa langsung bahagia.
Susi berdiri dan mendekati Mileye dan Quincy. Dia menatap Mileye, siapa dia? Quincy tersenyum, Mileye, pemimpin generasi ini. Susi menatap Mileye, kamu memiliki stempel Dao selamanya. Mileye mengangguk, sambil mengaktifkan stempel Dao, yang segera muncul di antara alisnya. Melihat stempel Dao Mileye, Susi mendengus, merenung sejenak, lalu berkata pelan, dia memilihmu. Mileye mengangguk sedikit, ya. Susi memandang Mileye, mengapa dia memilihmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Pemilik pena kebenaran agung. Susi menggeleng sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, sungguh pandai bersenda gurau. Kekuatanmu sangat kuat, jalur pedangmu membentuk keunikan sendiri, kamu adalah master luar biasa yang jarang ada di dunia ini. Yang kumaksud adalah, apakah dia memilihmu untuk melawan Dewa Roh atau untuk membangun kembali tata tertib sekte Taoisme? Mileye tertawa, keduanya. Susi mengangguk ringan, aku mengerti sekarang. Setelah itu, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, tempat ini sudah damai selama berabad-abad dan orang-orang yang tinggal di sini tidak ingin terlibat dalam urusan luar. Mileye mengangguk, aku bisa mengerti. Susi melihat ke arah Mileye, dan Mileye tersenyum, ketika Dewa Roh menyerang tempat ini lain kali, tolong ingat kata-kata ini, Tuan Muda Ye juga tidak suka ikut campur, pada saat itu, tolong biarkan Susi dan orang-orang di sini melawan Dewa Roh sendiri. Susi menatap Mileye tanpa berkata apa-apa. Mileye kemudian melihat ke arah Quincy, tersenyum, Queen, mari kita pergi. Quincy mengangguk, ketika keduanya hendak pergi, Susi tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, apakah kamu tidak akan melindungi tempat ini? Mileye melirik Susi, apa urusanku dengan itu? Susi bersambung.